Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan akreditasi. Ya, memang ini sedang eranya akreditasi ya untuk teman-teman puskesmas dan klinik ya. Ini sudah bulan Mei dan mulai puncak kelihatannya di Agustus September, nanti survei sampai akhir tahun. Ini hari ini saya akan membahas sesuatu yang saya yakin menjadi problemnya teman-teman di puskesmas ya, yaitu mengenai manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu ada di bab 5 standar 2. Di sana ada 2 kriteria ya. Kriteria pertama ada 4 EP, kriteria 2 ada 4 EP. Nah, kita akan korek satu-satu secara detail terkait dengan bagaimana penyusunan register risiko, bagaimana identifikasi, bagaimana analisis, sampai bagaimana kita melakukan teknik mitigasi dan reduksi untuk meminimalisir risiko. Kita awali dari bab 1, standar 1, kriteria 1. Di sana ada 4 EP guys, ini EP-nya. Yang pertama diminta adalah ada SK tentang pelaksanaan program manajemen risiko. Nah, ini SK-nya di sini. Kita buka. Nah, ini SK pelaksanaan manajemen risiko. Kita buka dari atas nih. Ini konsiderannya menimbang bahwa manajemen risiko merupakan proses identifikasi, evaluasi, mengendalikan dan meminimalkan risiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh. Ini kurang bawah ya, maaf. Bahwa tujuan utama penerapan MR atau manajemen risiko layanan klinis di UPTD Puskesmas adalah untuk keselamatan bagi petugas dan pasien. Betul. Nah, begini, ini konsideran mengingatnya, undang-undangnya yang terpenting ada Permenkes 11, kemudian ada Permenkes 52 dan lain sebagainya. Ini diktumnya. Program MR meliputi admin, UKM dan UKP, farmasian dan maaf kefarmasian, laboratorium. Nah, ini kemudian tahapannya, programnya. Nah, ini ya guys, program manajemen risiko ini. Pendahuluan mana biasa, ini ada latar belakang, kemudian ada tujuannya ada 4 ya. Tugas mampu mengenal ruang lingkup, kemudian mengenal tahapan-tahapan manajemen risiko, tim mampu mengimplementasi konsep manajemen risiko dan menyusun dokumen RCRF-nya. Nah, ini
Kegiatan pokok dalam pelaksanaan program MR itu ada 5. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Yang kedua adalah risk assessment yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi risiko untuk menentukan strategi reduksi dan mitigasi risiko. Yang ketiga adalah penata laksanaan risiko, penanganan risiko, monitoring dan review perbaikannya, laporan kepada dinas dan kepala puskesmas. Ini cara melaksanakannya saya buatkan guys, silakan nanti bisa diminta ke saya melalui 085228681569. Akan saya bagikan ke teman-teman yang membutuhkan dokumen ini. Ya, silakan. Ini komunikasi dan konsultasi. Cara melaksanakannya adalah melalui pertemuan tim MR dan lintas program. Jadi ini bisa dilakukan di Logmin, ya. Ini bisa dilakukan di Logmin, ya. Atau rapat mutu, silakan aja. Itu teknis aja di masing-masing puskesmas. Kalau memang ada waktu, ada ruang waktu, teman-teman punya komitmen bareng-bareng, lebih pembahasannya lebih detail ya di luar Logmin ya, ini lebih baik ya. Tapi kalau misalkan Logmin menjadi sebuah pertemuan yang digunakan untuk melakukan ini ya tidak apa-apa. Tetapi minimal tim MR itu sudah merumuskan sehingga ketika di Logmin tinggal menyampaikan program-programnya. Sosialisasi tentang manajemen risiko, baik lintas program maupun lintas sektor. Kalau lintas sektor jelas nanti di Logmin Linsek ya. Yang kedua adalah risk assessment yang meliputi identifikasi. Cara melakukannya adalah tim melakukan identifikasi risiko di semua unit pelayanan ya. Ini kemudian melakukan analisis dan evaluasi risiko. Nah, ini juga dilaksanakan ini ya. Jadi nanti caranya bagaimana melakukan identifikasi risiko? Identifikasi risiko kan bisa dari hasil audit ya, bisa dari keluhan, hasil kinerja, atau hasil dari brainstorming, curah pendapat dari tim itu. Kira-kira kalau di unit ini kira-kira risiko-risiko yang mungkin terjadi itu apa? Sehingga kita tulis nanti ya. Yang kedua adalah penata laksanaan risiko atau penanganan risiko, menyusun prosedur penataan risiko. Ini nanti tersusunnya dokumen investigasi sederhana dan RCA sudah saya buatkan ya. Kemudian monitoring dan review perbaikannya, menyusun prosedur monitoring program MR, dan pelaporan kepada kepala puskesmas, menyusun prosedur pelaporan. Jadi nanti itu selain ke dinas itu kan memang diwakili oleh kepala puskesmas, bisa menjadi satu. Tetapi di pokok pikiran memang MR itu, program MR itu minimal 6 bulan sekali dilaporkan kepada kepala puskesmas. Jadi secara physically, secara administratif, koordinator MR harus ada bukti laporan dan harus ada feedback dari kepala puskesmas, minimal catatan-catatan tentang program-program manajemen risiko. Mestinya begitu. Nah, 6 bulan sekali. Ini sasarannya. Jadwalnya silakan disesuaikan ya, memang tidak saya susunkan di sini. Nah, silakan. Ini evaluasinya. Kita lanjutkan. Yang diminta lagi adalah SOP di manajemen risiko. Ini saya buatkan, ada SOP komunikasi dan konsultasi. Ini saya buatkan ya. Kemudian saya buatkan juga SOP mitigasi risiko ini. Kemudian ada SOP monitoring evaluasi dan pelaksanaan
laporan pelaksanaan program